Bab 1305, semuanya semut. Pada saat ini, Fasafan hanya memancarkan aura yang kuat, tapi membuat semua orang di lapangan merasakan tekanan luar biasa, seolah-olah mereka ditekan oleh ribuan gunung yang sangat berat. Dia telah melampaui alam Dao bebas dan mencapai tingkat yang benar-benar baru. Alam korban. Saat dia mencapai alam korban, itu berarti tatanan agung Dao leluhur tidak akan ada lagi, dan dia, Fasafan, akan menjadi orang yang paling dihormati di alam semesta. Saat ini, Dao leluhur belum mati, tetapi dia sudah sekarat. Semua kekuatan makhluk hidup yang telah dia kumpulkan diserap sepenuhnya oleh Fasafan. Tidak hanya kekuatan semua makhluk hidup, tetapi juga kekuatannya sendiri diserap oleh Fasafan hampir 99%. Karena dia juga diserap oleh Fasafan sebagai makhluk hidup. Perencanaan yang berlangsung triliunan tahun semuanya menguntungkan Fasafan saat ini. Dia membencinya. Dia sangat marah hingga hampir menggigit gigi belakangnya. Tetapi, dia sama sekali tidak berdaya. Pada saat ini, Fasafan begitu kuat sehingga bahkan jika dia berada dalam kondisi puncaknya sekarang, dia sama sekali tidak akan menjadi lawannya. Pada saat ini, riak-riak tiba-tiba muncul di ruang dan waktu di atas kepala Fasafan dan Dao leluhur. Fasafan mendongak, tidak tahu apa yang dilihatnya. Dia menyipitkan matanya sedikit, lalu menunjuk dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, suara cahaya pedang yang patah datang dari ruang dan waktu yang beriak, dan kemudian ruang dan waktu itu mulai kembali normal. Fasafan menatap ruang dan waktu yang telah kembali normal dan tersenyum menghina, hanya itu. Semua orang menatap ke arah waktu dan ruang yang telah kembali normal, dan mereka semua sedikit bingung. Siapa yang tiba-tiba mengambil tindakan tadi? Lingso di kejauhan menatap ruang dan waktu yang beriak sebelumnya, tidak tahu apa yang dilihatnya. Dia sedikit terkejut dan melirik Sander Ye yang tidak jauh. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berubah menjadi pelangi cahaya pedang yang panjang dan bergegas menuju Fasafan untuk menebasnya. Di kejauhan, Fasafan juga menarik kembali pandangannya, mengulurkan jari dan mengetuk ringan. Di tempat ujung jarinya mendarat, area cahaya pisau yang luas hancur, dan Lingso langsung ditekan di tempat oleh kekuatan jalan jahat yang mengerikan. Tidak hanya itu, jiwa pisau mengerikan yang terpancar dari tubuh Lingso saat ini juga ditekan. Pada saat ini, kekuatan Fasafan telah mengalami perubahan yang luar biasa dibandingkan sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Kaisar Jun dan yang lainnya di lapangan semuanya merasa ngeri. Pada saat ini, Dao leluhur yang sekarat tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan segel Tao terbang langsung ke tangannya. Saat berikutnya, dia menggunakan kekuatan segel Tao untuk menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan laut di alam makam langit. Menatap laut yang tergenang di depannya, sekilas ketakutan melintas di matanya, dan dia ragu-ragu. Pada saat ini, Fasafan tiba-tiba menunjuk ke arahnya melalui udara, dan kilatan darah muncul. Dalam sekejap, seluruh dunia makam langit mulai musnah. Merasakan kekuatan mengerikan dari Fasafan, Dao leluhur langsung ketakutan setengah mati. Dia memegang segel Dao leluhur dan langsung melompat ke Laut Pahit. Saat kekuatan jalan jahat itu mendekati Laut Pahit, mereka menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, Fasafan mengerutkan kening. Setelah Dao leluhur melompat ke Laut Pahit bersama segel Tao, dia mengira dia akan mati. Tetapi, dia menemukan bahwa dia tidak tenggelam ke dasar laut. Tidak hanya itu, segel Tao juga mengapung ke atas. Dia sangat gembira lalu mengayuh dengan kedua tangan dan kakinya, berenang menuju kegelapan yang jauh seperti seekor kura-kura. Sambil berenang, dia mengumpat dengan marah, "Fasafan, kamu pengkhianat,
Tunggu saja aku, tunggu saja aku, ah. Fa Fan menatap Dao leluhur yang perlahan berenang menuju Laut Pahit. Dia tidak terus menyerang. Di matanya, Dao leluhur tidak berbeda dengan sampah. Belum lagi kondisinya saat ini, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia masih seekor semut di matanya. Tentu saja, ada alasan lain untuk tidak membunuhnya. Dia masih sangat berguna jika dia masih hidup. Fa Fan mengalihkan pandangannya dari Dao leluhur yang sedang mengumpat sambil berenang. Dia menoleh dan menatap Sander Ye yang tidak jauh darinya. Aku sedikit terkejut bahwa kamu telah belajar bagaimana kebaikan dan kejahatan dapat hidup berdampingan. Sander Ye melirik Fa Fan dan berkata, aku juga terkejut kamu mampu mengundang ketua Jennifer dan orang kuat misterius di Mars. Hehe. Fa Fan terkekeh. Dia melambaikan tangan dengan lembut, dan pikiran jahat serta darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekelilingnya. Kamu sangat pintar, apakah kamu tidak bisa menebak mengapa aku bisa mengundang mereka? Dia tidak terburu-buru saat ini, karena baginya, situasi keseluruhan sudah diputuskan. Sander Ye menoleh untuk melihat ketua Jennifer, kamu selalu menentang perintah. Sebenarnya, kamu tidak menentang perintahku, tetapi menentang perintah Dao leluhur. Tetapi, kamu tahu betul bahwa dengan kekuatanmu sendiri, mustahil untuk menghancurkan Dao leluhur ini. Alasan mengapa Fa Fan mampu membujukmu adalah karena dia punya cara untuk membunuh Dao leluhur, kan? Ketua Jennifer mengangguk pelan, kamu setengah benar. Sander Ye sedikit mengernyit, bagaimana dengan separuhnya lagi? Ketua Jennifer tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berkata, aku membantunya menekan Dao leluhur, dan dia berjanji bahwa kamu boleh pergi. Sander Ye tertawa, apakah menurutmu itu mungkin? Tentu saja mungkin. Fa Fan tiba-tiba tertawa, aku adalah orang yang menepati janjiku. Kamu boleh pergi, tetapi para anti-Tao di sekitarmu harus mati, karena mereka adalah obat mujarab yang hebat bagiku. Sander Ye menatap ketua Jennifer dan berkata, ketua Jennifer, terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi, aku, Sander Ye, memilih untuk hidup dan mati bersama saudara-saudara angkatku. Ketua Jennifer menatap Sander Ye. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit, aku menghormati pilihanmu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, tetapi setelah berjalan 2 langkah, dia berhenti lagi, sepertinya aku pernah berkata sebelumnya bahwa aku akan memberimu kesempatan, kan? Fa Fan melirik ketua Jennifer dan menyipitkan matanya. Pada saat ini, ketua Jennifer perlahan berbalik dan menatap Sander Ye, alam semesta Guan Xuan, aku mengaku kalah dalam pertaruhan kita waktu itu, jadi, aku, Jennifer Si, bersedia mengikuti perintah ketua sekte pedang Sander. Dalam sekejap, jiwa pedang dalam tubuh Sander Ye melonjak liar. Suara pedang bergema di seluruh alam semesta. Bima Sakti, Gunung Tanah Suci. Pemilik Penatao yang sedang menyapu lantai juga mendengar suara pedang itu. Dia berhenti, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman galaksi. Ekspresi rumit melintas di matanya, dan dia berkata dengan lembut, tatanan Dao leluhur telah runtuh. Tidak ada lagi tatanan antara langit dan bumi. Tekadku yang telah lama kurindukan telah terwujud, jadi, apakah kamu ingin mati? Dunia makam langit. Saat ketua Jennifer bersedia mengikuti perintah Sander Ye, jiwa pedang tatanan Sander Ye mengalami perubahan kualitatif lainnya. Pada saat ini, jiwa pedang tatanannya telah mencapai puncak alam Dao bebas. Ilmu pedang tatanan. Ini adalah tatanan yang terkuat setelah tatanan Dao leluhur. Di tangan Sander Ye, pedang King Xuan terus bergetar. Fa Fan tiba-tiba tertawa, ketua Jennifer, aku harus mengatakan bahwa kamu sedikit mengejutkan aku.
Ternyata kamu benar-benar percaya bahwa dia dapat membangun tatanan yang adil dan percaya bahwa dia tidak akan berubah menjadi naga jahat. Ketua Jennifer menoleh menatap Fasa Van. Tahukah kamu mengapa aku mempercayainya? Fasa Van terkekeh. Aku yakin kamu pasti tidak akan jatuh cinta padanya. Lagi pula, dia jatuh cinta pada setiap gadis yang ditemuinya dan sangat pelin-pelan. Ketua Jennifer menatap Fasa Van. Selama pertempuran di alam semesta nyata hari itu, dia tidak pernah meminta bantuan sampai kematiannya, jadi aku percaya padanya. Senyum di wajah Fasa Van berangsur-angsur menghilang. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud oleh Ketua Jennifer. Jika tujuan pemuda ini adalah menjadi seperti dao leluhur, memperbudak semua makhluk hidup dan menghisap darah mereka, maka dia tidak perlu bekerja keras. Dia bisa melakukannya hanya dengan satu kata. Jadi mengapa dia tidak melakukan itu? Sangat sederhana. Apa yang Sander Ye ingin lakukan bukan hanya menjadi raja pendukung, Sander Ye ingin menjadi benar-benar tak terkalahkan. Kekebalan ini dimaksudkan untuk melampaui kekebalan ayahnya. Dalam hati Sander Ye, lawannya yang sebenarnya adalah ayahnya. Justru karena inilah Sander Ye tidak bisa menjadi raja pendukung, karena jika dia menjadi raja pendukung, bahkan jika dia menegakkan tatanan, itu akan berada di bawah 4 pedang. Perintahnya akan selalu berada di bawah 4 pedang, tetapi jika dia melampaui 4 pedang, maka tatanan yang dia tegakkan akan berada di atas 4 pedang. Pedang melambangkan tatanan, dan di bawah tatanan, semua makhluk adalah sama. Ayah dan kakek, berlututlah di hadapanku. Inilah tujuan utamanya yang sebenarnya. Mendengar perkataan Ketua Jennifer, Sander Ye awalnya tertegun, lalu menggelengkan kepala dan tertawa. Dia tidak menyangka bahwa orang yang paling memahaminya adalah Ketua Jennifer Jing dan Kak Maura. Beberapa pikirannya tersembunyi sangat dalam, bahkan Tuan Pagoda, yang mengikutinya setiap hari, tidak mengetahuinya. Melampaui orang tua sendiri. Kalau dia mengucapkan ide ini, pasti ada orang yang akan menertawakan Sander Ye, karena tidak tahu keterbatasannya sendiri dan karena punya ide-ide yang liar seperti ini. Tetapi Sander Ye memang seperti ini. Jika dia tidak ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan melakukannya. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukannya dengan segenap kemampuannya. Meskipun sangat sulit, dia akan tetap melakukannya. Hanya dia, Sander Ye, yang dapat melakukannya, karena hanya jika dia, Sander Ye, yang melakukannya, orang tuanya akan bersedia memberinya waktu dan memilih untuk membantunya. Orang luar melakukannya. Kamu gila. Cobalah memprovokasi keluarga yang maka mereka akan membuat kamu menghilang dari alam semesta ini dalam hitungan menit. Haha. Pada saat ini, pagoda kecil tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka kamu bersembunyi dengan sangat baik. Harus kukatakan, kamu benar-benar membuat Tuan Pagoda kagum. Tuan Pagoda tidak salah menilaimu. Kamu memiliki ambisi yang besar, haha. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Ketua Jennifer, dia secara otomatis memahami maksud sebenarnya dari Sander Ye. Bagaimanapun, semua tahun yang dia lalui tidak sia-sia, dan dia sebagai pagoda kecilnya juga telah mengalami kemajuan. Fasa Van melirik Ketua Jennifer, lalu berkata, kamu akan mengerti nanti bahwa pilihanmu salah. Karena aku tidak percaya bahwa Sander Ye tidak akan menjadi naga jahat pada akhirnya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, seberkas cahaya darah terbang langsung ke arah Sander Ye. Dia dan Sander Ye pada dasarnya adalah musuh bebuyutan. Setelah mengalahkan dao leluhur, dia sekarang menjadi orang yang paling berkuasa di sini. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menciptakan tatanan lain? Ini adalah pertarungan untuk Dao Agung. Ini pertarungan hidup dan mati.
Begitu Fasafan bergerak pada saat ini, pikiran jahat yang mengerikan langsung menyelimuti semua orang di lapangan, dan di bawah naungan pikiran jahat ini, Kaisar Jun dan yang lainnya semuanya sedikit kewalahan. Tekanan kuat dari pikiran jahat tersebut secara langsung membuat mereka tidak dapat bernapas. Tidak hanya itu, tekanan mengerikan dari pikiran jahat tersebut seperti jutaan gunung yang menekan mereka dan membuat mereka tidak dapat bergerak. Hancurkan secara langsung. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar dari lapangan, dan saat berikutnya, cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba menerobos udara dan menebas langsung ke arah Fasafan. Saat cahaya pedang berwarna merah darah meledak, semua yang ada di lapangan itu musnah dalam sekejap. Tekanan jalan jahat yang mengerikan dari Kaisar Jun dan yang lainnya tiba-tiba menghilang, dan mereka mundur satu demi satu menjauh dari area ini. Hanya Lingso dan Sander Ye yang mampu menahan kekuatan Fasafan. Tak lama kemudian, Lingso dan Sander Ye menghilang dari tempat itu pada saat yang bersamaan, dan menebas Fasafan dengan pedang dan pisau. Tak jauh dari situ, Fasafan mencibir. Setelah melahap semua kultivasi dao leluhur, baginya, di dunia ini, hanya wanita bergaun polos yang pernah ditemuinya yang mungkin bisa bertarung dengannya. Sisanya semua semut. Fasafan menjentikkan lengan bajunya, dan gelombang darah langsung naik setinggi puluhan ribu kaki, menutupi langit dan matahari. Sander Ye dan Lingso terpaksa berhenti di tempat oleh gelombang darah yang mengerikan ini, pedang serta golok mereka tidak mampu menandinginya. Fasafan melangkah maju. Dengan langkah ini, gelombang darah sepanjang 1000 kaki tiba-tiba menghantam dari atas kepala Sander Ye dan Lingso. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan jiwa pedang dan jiwa pisau dari kedua orang itu. Area ruang waktu tempat mereka berada langsung runtuh menjadi keheningan yang mematikan. Sander Ye memegang pedang Kingsuan di tangan kanannya dan menggertakkan giginya. Pada saat ini, pikiran jahat Fasafan setidaknya puluhan kali lebih kuat daripada yang ada di alam semesta nyata. Bahkan jiwa pedang tatanannya tidak dapat bersaing dengan pikiran jahatnya. Padahal jiwa pedang tatanan dia diberkati oleh ketua Jennifer, tetapi dia masih tidak mampu menandinginya. Dia tidak menyangka bahwa setelah melahap kekuatan semua makhluk hidup di 10 tingkat alam semesta dan kekuatan dao leluhur, kekuatan Fasafan akan menjadi begitu mengerikan. Pada saat ini, Lingso tiba-tiba menerobos tekanan aura jahat dan menebas langsung ke arah Fasafan. Tetapi, sebelum dia mendekati Fasafan, dia langsung terlempar. Kakak tertua. Melihat Lingso terlempar, Sander Ye tidak ragu lagi. Dia membakar tubuhnya sendiri dan berubah menjadi cahaya pedang, bergegas menuju Fasafan. Tetapi, saat Dai mendekati Fasafan, dia ditekan secara paksa di tempat oleh pikiran yang menakutkan, dan jiwa pedang tatanan di sekitarnya juga ditekan dan tersebar pada saat ini. Sander Ye dengan paksa melawan kekuatan jalan jahat yang mengerikan itu. Darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya terkoyak seolah-olah akan pecah kapan saja. Kekuatan pikiran sungguh menakutkan. Fasafan melirik Sander Ye yang sedang berjuang untuk bertahan dan berkata, "Tubuhmu sudah terbakar. Aku hanya menggunakan kurang dari 20% kekuatanku." Bersambung.